Cerita berlanjut ke episode 18. Min memperlihatkan bukti video yang selama ini disembunyikan Prey di harddisk miliknya. Lalu flashback masa lalu kejadian tersebut ditampilkan. Prey dan Pal merekam Win yang sedang mabuk berat hingga mereka pikir lupa mengunci pintu. Muncullah dua pria dari toilet. Salah seorang pria marah pada Pal sebab Pal telah memakai narkoba miliknya yang seharusnya narkoba tersebut diantar Pal ke konsumennya. Namun, Pal malah memakainya bersama temannya. Ia meminta Pal membayar narkoba itu saat itu juga. Namun Pal tidak memiliki uang. Pal berjanji kepada pria itu akan memberikan uang esok harinya. Namun pria tersebut meminta bunga karena Pal telah mencuri narkoba darinya. Ia menginginkan Win. Win yang sedang terlelap tidur diperkosa oleh kedua pria itu. Pal dan Prey yang diusir keluar panik dan kebingungan. Prey sempat akan menelpon polisi namun Pal melarangnya. Prey kemudian memberi saran agar Pal menelpon ayahnya yang merupakan orang berkuasa agar membantu Win. Namun Pal justru tidak melakukan apapun. Ia mengatakan Win mabuk maka dia tidak akan ingat kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Kedua pria itu adalah anggota geng pengedar narkoba yang terkenal kejam. Mereka berdua tidak bisa melawannya. Jikapun melawan, nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan jika lapor polisi, masa depan mereka akan hancur karena mereka juga adalah pemakai. Kembali ke masa sekarang, Wan Wan menyalahkan Prey karena tidak melakukan apapun untuk menolong adiknya. Emosinya yang memuncak membuatnya tega membocorkan video mesum Prey di pernikahannya. Saras memeluk Wan Wan untuk menenangkannya. Ia menyuruh Wan Wan mengakhiri balas dendamnya karena mereka semua sudah cukup terluka. Pelukan itu adalah pelukan terakhir Saras untuk Wan Wan. Saras kecewa dengan perbuatan Wan Wan. Ia memutuskan mengakhiri persahabatan mereka. Kemudian Saras pergi meninggalkan Wan Wan dan Min. Wan Wan mengejarnya. Ia meminta Saras agar tetap bersamanya. Ia juga berharap Saras mengerti akan perbuatannya itu semata-mata balas dendam untuk adiknya. Saras tidak bisa menoleransi perbuatan Wan Wan. Ia menyuruh Wan Wan menerima kenyataan bahwa adiknya memilih mati. Ia juga mengatakan Wan Wan hanya memikirkan balas dendamnya tanpa peduli sahabatnya telah menderita atas perbuatannya. Saras juga memberitahu satu informasi penting bahwa ibu Wan Wan telah membunuh Mei. Wan Wan kembali di mana Min berada. Awalnya Min akan melakukan sesuatu pada pelaku yang membocorkan video Prey. Namun ketika melihat betapa menderitanya Wan Wan, Min bukannya marah, ia malah merasa kasihan. Kejadian ini menjadi akhir dari persahabatan tim bunga. Wan Wan terpuruk. Ia kabur dari acara pernikahannya, sedangkan Canon sibuk mencari Wan Wan kemana-mana. Tapi ia tidak menemukannya. Pernikahan Wan Wan dan Canon pun gagal dilaksanakan. Di rumah, seperti biasanya ibu Wan Wan mabuk. Wan Wan tiba-tiba muncul di hadapannya entah dari mana. Wan Wan menginterogasi ibunya, alasan membunuh Mei dan mengapa harus menyamar sebagai dirinya. Wan Wan menebak ibunya sengaja memakai blazer dan sepatu miliknya saat membunuh Mei, yaitu untuk menjebak dirinya. Wan Wan sangat menderita ketika Mei meninggal. Ia mengira Mei bunuh diri karena dirinya, namun kenyataannya ibunya lah yang membunuh Mei. Ibunya tidak mengakui kejahatannya, ia malah menyebut perkataan Wan Wan omong kosong sambil tertawa dan berlalu pergi. Wan Wan sangat murka terhadap ibunya, ia menjadi kehilangan akal sehatnya. Akhirnya ia menghabisi ibu sambung yang membesarkannya dengan menenggelamkan tubuhnya di bathtub ketika sedang berendam. Ia juga mengikhlaskan kepergian Win dengan melepas alat bantu kehidupannya. Usai melakukan semua itu, Wan Wan menghilang tanpa jejak. Berlanjut dengan kisah Saras yang menerima semua aset kekayaan dari neneknya setelah neneknya meninggal. Saras menolaknya. Semua aset tersebut ia sumbangkan ke sebuah yayasan.
Ruch menemui Saras. Ia mencoba memeras Saras agar mendapat uang dengan mengancamnya akan memberikan ponsel Nat yang dipungutnya di tong sampah ke polisi. Namun polisi bergerak cepat. Ruch ditangkap atas ancaman kriminal terhadap Saras. Saras juga ditangkap oleh Trump. Ia mengakui segala perbuatannya di polisi. Ia mengaku pada polisi tak sengaja mendorong Nat, istri dari Kapten K, hingga koma dan akhirnya meninggal, serta malam kejadian meninggalnya Wi dan juga pelaku pembunuhan Mei. Hari berlalu, ia kini di penjara namun hidupnya lebih bahagia setelah mengaku. Dengan dukungan Letnan Tom, ia menjalani masa hukumannya dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Shannon masih berusaha mencari keberadaan kekasih hatinya itu dengan harapan kekasihnya kembali ke dalam pelukannya secepatnya. Namun Wan Wan tak kunjung ditemukan. Di sisi lain, Min berusaha melupakan semua masa lalunya yang kelam, tentang tim bunga, tentang pengkhianatan yang dilakukan Wan Wan. Kini Min hidup bahagia setelah menikahi Pete. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Preo. Ibu Pete juga mulai menerima hubungan mereka berdua. Namun kebahagiaan yang Min rasakan hanya sekejap saja. Ia mengetahui sebuah rahasia tentang suaminya. Ternyata yang menghasut Wan Wan untuk membocorkan video mesum Prey adalah Pete. Pete mengirim video Win pada Wan Wan yang membuat Wan Wan marah dan membalas dendam pada Prey yang membuat Prey bunuh diri. Semua itu Pete lakukan karena ia sangat membenci adiknya yang selama ini berusaha memisahkannya dengan Min. Terlihat Pete sangat puas setelah mencapai tujuannya. Sedangkan Min merasa telah tertipu dan dipermainkan oleh Pete. Semua misteri, konflik, dan rahasia telah terbongkar. PS I Hate You berakhir mengesankan semua tim bunga mendapatkan ganjarannya atas perbuatan mereka di masa lalu. Namun Mimin berpikir hidup Saras berakhir bahagia walaupun di penjara, namun cintanya dan masih berlanjut.